Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 izin mempresentasikan materi tentang di bab ini yang membahas tentang data dan proses modeling. Sebelumnya, perkenalkan, anggota tim kelompok kami ada Lintang Aji Kusuma Dewangga dengan NPM Mahir 121, Yusma Binaya Tasina Akmal dengan NPM Mahir 143, Ahmad Saifuddin Juri dengan NPM Mahir 146, Rian Emon Ginting dengan NPM Mahir 154, dan Dwi Atmaja Saputra dengan NPM Mahir 157. Oke, di bab ini kita akan belajar tentang data and process modeling. Jadi, di slide pertama ini kita langsung aja membahas tentang logical versus physical models. Jadi, pertama-tama kita harus tahu dulu perbedaan terbesar dari kedua model ini, di mana model yang jalan secara logis itu lebih ke bagaimana atau apa yang harus dilakukan di dalam sistem. Sedangkan untuk model secara fisik, yang dimaksud adalah bagaimana sistem itu dapat dijalankan. Jadi, kedua hal tersebut memang saling berkaitan. Lebih jelasnya lagi bahwa logical model itu adalah atau menggambarkan sebuah sistem di mana itu nggak terlalu peduli bagaimana sistem itu dapat dibangun, tapi fokusnya adalah bagaimana sistem itu bisa memenuhi kebutuhan dari logical model tersebut. Sedangkan physical model itu adalah bagaimana sistem itu dapat dijalankan dengan secara nyata. Dan ini fokusnya juga pada teknologi, perangkat, database, jaringan, dan prosedur operasional. Example, seperti data yang disimpan di database, dan bagaimana pelaporan dapat ditampilkan lewat aplikasi web server ataupun menggunakan iCloud. Nah, di sini juga kita akan membahas tentang data flow dari diagram tersebut. Di sini ada beberapa hal yang sangat penting untuk kita ketahui. Adalah yang pertama, pengertian dari DFD itu apa sih? DFD adalah gambar atau diagram yang dipakai untuk menunjukkan bagaimana data bergerak di dalam sebuah sistem. Fungsi dari DFD itu sendiri adalah membantu analisis sistem, membuat model visual dari sistem informasi tersebut. Dan simbol dari DFD ini juga lumayan banyak. Yang pertama ada 4. Yang pertama proses, itu lingkaran atau kotak bundar. Yang kedua adalah data flow, itu panah. Data store itu garis ganda, dan external entity itu kotak. Kenapa sih DFD ini dianggap sangat penting? Jadi DFD ini sangat penting karena ini menjelaskan sistem yang lumayan rumit dengan cara visual, memudahkan kita berkomunikasi antar analis, user, dan developer terkait apa yang digunakan. Nah, jadi DFD ini sangat berkaitan dan butuh cara visual juga untuk memahaminya. Nah, di next slide kita membahas tentang diagram simbol-simbol dari data flow yang ada. Dimana seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya, bahwa banyak sekali simbol-simbol yang harus kita pahamin. Dan yang aku sebutin tadi ada 4 simbol utama. Yang pertama simbol proses, dimana ini menunjukkan fungsi yang mengubah input dari output. Yang kedua adalah data flow atau alur data, itu panah yang menunjukkan pergerakan data tersebut. Yang ketiga adalah data store atau penyimpanan data, tempat menyimpan data, semisal database, file, arsip. Terus yang keempat adalah external entity, itu pihak luar yang memberikan data ke sistem atau yang menerima output sistem tersebut, misalnya pelanggan, bank. Jadi intinya DFD ini menggambarkan hubungan antar proses, data, penyimpanan, dan pengguna entitas luar. Di sini satu hal poin yang sangat perlu kita ketahui adalah proses dari simbol tersebut. Prosesnya adalah ketika kegiatan yang menerima input dari data yang lalu menghasilkan output data. Nama proses biasanya berupa kata kerja, kata benda, misalnya apply payment atau verify order. Terus detail logika dari proses ini tidak ditampilkan di DFD, tapi hanya difungsikan saja. Disebut juga black box karena kita tahu input dari dan outputnya itu, tapi tidak melihat detail di dalamnya. Bisa dibuat level lebih detail kalau misal kita ingin menganalisnya lebih dalam juga. Yang kedua di slide ini yang penting dibahas adalah
subnya adalah data flow symbols tersebut. Data flow ini adalah jalur data yang bergerak dari satu bagian ke sistem yang lain. Bisa berupa satu data, example nomor NIM-nya mahasiswa atau sekumpulan data, sehingga simbolnya itu bisa berbentuk garis dengan panah. Aturnya tuh get rules-nya itu harus ada nama, alur data, example, invoice, terus student grade. Terus juga example-nya harus masuk ke atau keluar dari proses, tidak boleh berdiri sendiri. Sehingga bisa disimpulkan bahwa satu proses minimal punya satu input dan satu output. Example-nya adalah dari proses calculate gross pay, data masuk berupa hours work and pay rate, outputnya berupa gross pay. Simbol atau simbol data store. Jadi data store itu menggambarkan data yang disimpan oleh sistem untuk digunakan oleh proses di lain waktu. Jadi simbol data store dan sersen adalah persegi panjang datar terbuka di sisi kanan. Kemudian nama data store biasanya berupa bentuk jamak, contohnya students atau product. Data store itu harus terkoneksi dengan setidaknya satu data flow masuk dan satu keluar yang terhubung ke proses. Kemudian ada pengecualian untuk data store tak hanya menyediakan data referensi tetap, misalnya text table. Dan contoh penggunaan simbol data store yang benar dan yang salah itu ada di bawah ya. Simbol entity or entity symbol. Jadi entitas eksternal itu digambarkan dengan persegi panjang, menunjukkan sumber data eksternal atau tujuan output sistem dan harus terhubung ke proses melalui data flow dan tidak boleh langsung ke data store atau entitas lain. Nah, ini akan menunjukkan bahwa data yang benar dan data yang salah itu ada di bawah ya. Nah, di bawah ini ada penggunaan DFD simbol. Jadi itu di bawah merupakan contoh yang benar dan contoh yang salah dari data flows ya. Dapat dilihat seperti yang ada di gambar di bawah. Menggambar data flow diagram atau DFD. Nah, tahapan menggambar DFD itu berdasar pada fakta-fakta yang ditemukan melalui teknik pengumpulan data. Contoh sistem yang dipakai itu sistem penilaian mahasiswa dan sistem pemesanan barang. Pedoman menggambar DFD itu ada ukuran konteks diagram agar muat dalam satu halaman, nama unik untuk simbol, dan menghindari crossing lines atau garis bersilangan, dan menggunakan simbol duplikat jika diperlukan. Di bawah ini tuh ada contoh menggunakan konteks diagram. Jadi konteks diagram itu tampilan tingkat atas dari sistem yang menunjukkan batasan dan entitas eksternal. Dia itu hanya berisi satu proses 0 yang menggambarkan keseluruhan sistem. Entitas eksternal itu diletakkan sekitar proses 0 dengan data flow yang menghubungkan. Data store itu tidak ditampilkan pada konteks diagram. Nah, contoh pada konteks diagram untuk sistem penilaian dan sistem pemesanan itu disajikan di bawah dengan entitas dan aliran data yang relevan. Ini di bawah ini ada contoh dari untuk tabel penilaian dari mahasiswa ya dan juga pembelian. Dapat dilihat di bawah itu merupakan contoh yang benar dan menggambar diagram 0 DFD. Jadi diagram 0 adalah pengembangan dari proses 0 pada konteks diagram. Jadi menampilkan proses utama internal sistem, data store dan flow yang lebih detail. Entitas dan data flow itu dari konteks diagram masih sama tampilannya di diagram 0. Setiap proses diagram 0 diberi nomor referensi, contohnya itu 1, 2, 3, dan seterusnya. Diagram 0 itu juga menampilkan aliran data diverging atau data mengalir ke beberapa tujuan. Contohnya data 0 untuk sistem penilaian dan sistem pemesanan itu sudah saya berikan di sebelumnya dan penjelasan bagaimana diagram 0 itu mengeksplod suatu proses. Oke, selanjutnya saya melanjutkan presentasi dari rekan saya. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan terkait drawing lower level DFD. Jadi kalau sebelumnya rekan saya menjelaskan tentang diagram zero, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana membuat diagram tersebut itu, diagram zero itu lebih masuk akal dan lebih detail. Jadi mendetailkan diagram zero yang telah akan saya jelaskan. Jadi
untuk melakukan hal tersebut itu ada 2 teknik yang mesti dilakukan. Yang pertama ada teknik leveling dan yang kedua ada teknik balancing. Nah, leveling sendiri ini adalah proses untuk menggambar suatu diagram yang lebih detail sehingga semua fungsi dasarnya itu lebih teridentifikasi. Sedangkan balancing itu agar diagram leveling tadi yang dibuat itu lebih konsisten dengan diagram DFD, diagram zero sebelumnya yang telah dibuat. Untuk lebih jelasnya lagi, kita langsung saja fokus ke contoh dari diagramnya ya. Oke, selanjutnya saya akan memberikan contoh terkait melakukan leveling atau memberikan contoh leveling pada diagram zero dari sebuah diagram zero. Di sini diagram zero yang saya tunjukkan adalah saya bahas adalah terkait order system atau sistem order. Nah, di sini di gambar sebelah kiri itu ada sistem order yang dimana dalam sistem order ini ada 3 proses utama, yakni fill order, create invoice, dan apply payment. Nah, tujuan dari leveling ini adalah melakukan pendetailan pada sebuah proses yang ada di diagram zero. Nah, contohnya kali ini adalah diagram order system. Jadi kita ambil contoh adalah pada proses fill order. Nah, pada proses fill order ini kita membuat detailnya apa saja proses dalam proses fill order tersebut. Nah, di sini gambar kanan ini adalah hasil dari diagram atas proses fill order tersebut. Jadi pada proses fill order tersebut berawal dari customer yang melakukan order. Nah, ketika ordernya ditolak, itu dilanjut ke proses prepare reject notice. Dari prepare reject notice nanti ada credit history yang nantinya masuk ke data storage terkait customer, dan credit statusnya nanti kembali ke verifikasi order dan sampai nanti kembali ke customer. Nah, ketika ordernya diterima, maka dilakukan assemble the order. Nah, dari assemble the order nanti melalui inventory change ke data storage terkait produk. Nah, data storage terkait produk nanti kembali ke proses verifikasi order dan kembali ke proses assembly order dengan picking details. Nanti dari proses assembly order, nanti setelah dari membuka database dari produk, nanti dilanjutkan picking list untuk diberikan ke entitas luar, yakni warehouse atau gudang, untuk diambilkan barangnya. Nah, jadi di sini bisa disimpulkan bahwa sebenarnya leveling ini adalah membuat data terkait detail yang ada pada proses diagram zero. Jadi kan proses diagram zero ini umumnya kan biasanya mereka cuma membuat sistem atau diagram DFD terkait garis besarnya atas proses-proses yang ada dalam sistem. Nah, karena itu, jadi di sini leveling ini juga disebut sebagai exploding, partitioning, atau decomposing. Jadi dia punya nama lainnya. Selanjutnya saya akan memberikan contoh terkait balancing. Jadi lanjutan dari leveling. Oke, selanjutnya membahas terkait contoh balancingnya. Jadi kalau diagram zero DFD itu bisa disebut sebagai parent DFD
maka hasil dari leveling DFD itu adalah child DFD. Nah, fungsi dari dilakukan balancing ini adalah memastikan bahwa child DFD atau hasil dari leveling tadi itu masuk akal atau lebih reasonable buat dimasukkan ke dalam diagram zero atau parent DFD-nya. Nah, di sini kita ambil contoh sama ya tadi ya, terkait order system diagram zero DFD. Nah, pada order system ini kita fokus pada, kan ada tiga proses tadi, fill order, create invoice, sama apply payment. Nah, di sini kita ibaratkan bahwa proses leveling dari proses fill order, create invoice, sama apply payment ini sudah dibuat ya. Nah, di sini fungsi dari balancing ini adalah memasukkan levelingnya, masuk hasil dari levelingnya ini ke diagram zero-nya tadi. Jadi misal kita buka ini, biasanya ini kan dibuat di komputer. Nah, misal kita ambil contoh apply payment. Jika apply payment diklik untuk lebih detail, maka nantinya ketika diklik akan memberikan more detailed works dari proses tersebut ya. Nah, di sini gambar kiri adalah diagram zero dan gambar kanan adalah diagram ketika proses 3 ini sudah diklik ya, misal. Jadi gambar yang ada di dalam garis putus-putus biru adalah detail works-nya dari proses 3. Jadi dari post payment nanti kan atas pembayaran customer nanti dilakukan proses post payment. Post payment nanti diupload datanya ke data storage daily payment, yang dimana dari data storage daily payment nantinya akan dilakukan proses deposit payment yang diberikan ke bank atau proses bank deposit. Terus setelah dari data tadi juga dilakukan pada pencatatan akuntansi, di mana melakukan prepare accounting entry dan nantinya dipakai oleh departemen akuntansi atau entitas luar dari departemen akuntansi. Nah, selain itu juga sebagian dibayarkan sebagai komisi melalui proses pay commission untuk diberikan ke sales rep sebagai komisi tadi. Seperti itu. Nah, jadi proses ini adalah proses lower level ini adalah secara gampangnya adalah pendetailan dari diagram zero. Jadi memberikan gambaran yang agar lebih detail gitu. Jadi kalau diagram zero itu sifatnya secara gambaran garis besar, maka lower level ini membuat lower level ini adalah pendetailannya seperti itu. Oke, presentasi selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah data dictionary atau data repository. Apa itu data dictionary? Jadi data dictionary adalah gudang informasi terpusat tentang data sebuah sistem. Untuk apa? Data dictionary ini digunakan untuk mengumpulkan, kemudian mendokumentasikan dan mengorganisir fakta-fakta spesifik tentang sistem, termasuk isi dari data flow, data store, entity, dan proses. Kemudian data dictionary ini mendefinisikan semua elemen data dan kombinasinya. Yang pertama ada data elemen, yaitu bagian terkecil dari data yang memiliki arti. Contohnya employee ID atau product price. Kemudian ada record atau data structure. Jadi ini adalah kombinasi elemen data yang terkait. Contohnya seperti catatan inventaris yang berisi nomor, deskripsi, dan juga harga produk. Selanjutnya, mendokumentasikan elemen data. Setiap elemen data harus didokumentasikan dengan atribut-atribut seperti ini. Yang pertama, nama elemen data atau data element name. Jadi, nama standar yang mudah dipahami pengguna. Kemudian ada alias.
nama alternatif untuk elemen data yang sama, misalnya current balance bisa disebut amount out. Kemudian ada tipe dan panjang atau type and length. Jadi menentukan apakah data berupa numerik, alfabet, atau karakter beserta panjang maksimumnya. Kemudian nilai default atau default value. Jadi nilai yang otomatis diisi jika tidak ada masukan lain. Ada juga nilai yang diterima atau domain, yaitu menentukan kumpulan nilai yang diizinkan untuk elemen tersebut beserta aturan validasi tambahan. Ada juga source atau sumber, yaitu asal nilai elemen data, misalnya dari formulir, departemen, atau hasil kalkulasi. Kemudian security atau keamanan, yaitu siapa yang memiliki hak akses atau hak untuk memperbarui data, dan juga responsible user atau pengguna yang bertanggung jawab, yaitu siapa yang bertanggung jawab untuk memasukkan dan mengubah data. Selanjutnya adalah bagaimana mendokumentasikan aliran data atau data flows. Jadi setiap data flow yang ada di DFT harus didokumentasikan dengan atribut seperti ini. Pertama, data flow name, yaitu nama yang tertera pada DFT. Kemudian deskripsi, penjelasan tentang data flow dan tujuannya. Alternate name atau alias seperti tadi, yaitu nama lain untuk data flow tersebut. Kemudian asal atau origin, jadi titik awal data flow bisa berupa proses, data store, atau entity. Ada juga tujuan atau destination, yaitu titik akhir data flow. Kemudian record, itu setiap data flow mewakili sekelompok elemen data terkait yang disebut record atau struktur data. Ada juga volume dan frekuensi, yaitu perkiraan jumlah transaksi per satuan waktu, misalnya 300 transaksi per minggu. Kemudian ada documenting the data store atau mendokumentasikan penyimpanan data. Jadi setiap data store dalam DFT harus didokumentasikan seperti dengan karakteristik seperti berikut. Pertama ada data store name, yaitu nama yang muncul di DFT. Ada deskripsi juga, kemudian ada alias, nama alternatif, kemudian atribut, yaitu nama-nama data flow standar yang masuk atau keluar dari data store. Dan juga sama juga ada volume dan frekuensi, yaitu estimasi jumlah record di dalam data store dan seberapa sering data diperbarui. Ini cukup penting ya, karena keputusan desain untuk keputusan desain di fase selanjutnya. Selanjutnya ada documenting the process atau mendokumentasikan proses. Jadi setiap proses pada DFT, terutama functional primitive, perlu didokumentasikan secara detail. Berisi yang pertama nama proses, yaitu nama yang tertera di DFT, kemudian deskripsi, nomor proses atau nomor referensi unik yang menunjukkan level dan relasi proses dalam sistem, kemudian deskripsi proses yang mencakup input dan output data flow, kemudian untuk functional primitive, bagian ini juga mendokumentasikan langkah-langkah pemrosesan dan logika bisnis atau business logic. Kemudian untuk documenting the entities atau mendokumentasikan entitas, dokumentasi semua entitas eksternal yang berinteraksi dengan sistem itu sangat penting, yang berisi nama entitas, yaitu nama entitas yang sesuai dengan yang ada di DFT, dan deskripsi menjelaskan entitas dan tujuannya. Ada alternatif atau alias, itu nama lain untuk entitas tersebut. Input data flow, yaitu daftar aliran data standar yang masuk ke entitas atau data yang diterima entitas dari sistem. Kemudian output data flow, yaitu daftar aliran data standar yang keluar dari entitas atau data yang dikirim entitas ke sistem. Selanjutnya, documenting the records atau mendokumentasikan records. Jadi record ini adalah struktur data yang berisi sekumpulan elemen data terkait yang disimpan dan diproses bersama. Karakteristiknya yang perlu didefinisikan, yang pertama nama record atau struktur data, yaitu nama yang digunakan dalam entry data flow dan data store. Kemudian deskripsi atau definisi, yaitu penjelasan singkat tentang record tersebut. Kemudian alias atau nama lain, ada juga atribut, yaitu daftar semua elemen data atau field yang termasuk dalam record tersebut. Nama elemen data harus sama persis dengan yang terdaftar di data dictionary. Kemudian untuk laporan dari data dictionary atau data dictionary parts, di sini data dictionary yang terorganisasi dengan baik dapat menghasilkan laporan yang sangat berharga untuk analisis dan pemeliharaan sistem. Jadi untuk contoh laporan yang dapat dihasilkan, yang pertama daftar semua elemen data yang diurutkan secara alfabet. Kemudian laporannya menjelaskan setiap elemen data dan menunjukkan siapa yang bertanggung jawab atas entry, pembaruan, dan juga penghapusannya. Laporan semua data flow dan data store yang menggunakan elemen data tertentu, serta laporan detail yang menunjukkan semua karakteristik dari komponen yang dipilih, yaitu elemen data, record, proses, dan lain-lain.
Baik, selanjutnya ada modular design. Modular design itu merupakan cara kita itu memecah proses besar menjadi unit kecil yang logis, menggunakan tiga struktur yang dikombinasikan, yang kadang-kadang kita sebut sebagai kontrol struktur. Nah, kontrol struktur sendiri ini berfungsi sebagai building blocks dari setiap proses. Setiap dari struktur logika dari tiga yang dikombinasikan tadi harus punya satu single entry dan single exit point. Nah, kemudian ada tiga tadi, apa aja sih? Yang pertama ada sequence. Sequence ini itu kita harus menjalankan langkah langkah secara berurutan dari awal, tengah hingga akhir. Kemudian yang kedua ada selection. Nah, kita pada struktur logika ini kita itu diharuskan untuk memilih langkah berdasarkan suatu kondisi. Kemudian yang ketiga ada iteration, yaitu kita harus mengulang suatu proses sampai kondisi tertentu atau kondisi yang kita inginkan. Nah, selanjutnya ketika kita menggunakan tiga struktur logika ini, kita pastinya juga harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami, baik bagi developer dan pengguna. Nah, kita menggunakan struktur English atau bahasa sederhana untuk menggambarkan logika proses bisnis. Nah, bedanya dengan bahasa biasa itu apa sih? Bedanya dengan bahasa biasa, struktur English itu hanya pakai 3 blok logika tadi, yaitu sequence, selection, dan iteration. Nah, fungsi dari struktur English ini tuh digunakan untuk mendeskripsikan proses logika secara lebih jelas dan lebih akurat. Sehingga ketika kita menggunakan struktur English, itu kita harus mengikuti guideline sebagai berikut. Yang pertama, hanya menggunakan 3 struktur tadi, yaitu sequence, selection, dan iteration. Kemudian kedua, kita itu harus menggunakan indentasi atau tabulasi agar bisa dibaca. Dan kita itu harus menggunakan istilah yang konsisten dari data dictionary, atau kita harus menggunakan istilah bisnis ya, bahasa mudanya. Kemudian struktur English ini mempermudah bagi pengguna bisnis maupun developer dalam memahami proses yang kompleks tadi. Nah, setelah kita memahami desain modular sama bahasa yang digunakan, kemudian ada decision tools. Yang pertama ada decision tables. Decision tables itu merupakan suatu table yang menampilkan semua kondisi dan hasil. Jumlah aturan itu akan berlipat dua tiap kali tambah kondisi. Nah, jadi ada decision tables itu menunjukkan semua outcome atau kondisi dari suatu kombinasi. Nah, kenapa? Jadi kan tadi dijelaskan kalau setiap kondisi yang ditambahkan tuh rules-nya aturannya itu bertambah 2. Jadi untuk untuk 2 kondisi kita tuh ada 4 aturan, dan untuk 3 kondisi kita ada 8 aturan. Jadi decision tables ini sangat baik untuk memastikan bahwa semua posibilitas dari suatu proses tersebut itu tercover. Jadi kita itu bisa tahu dari outcome dari setiap possible situation. Kemudian yang kedua ada decision trees. Decision tree sendiri itu pada dasarnya itu sama, tapi berbentuk grafik bercabang yang dibaca dari kiri ke kanan. Percabangan ini mewakili kondisi, kemudian ada ujung cabang ini mewakili aksi. Nah, cocok digunakan untuk proses yang sederhana, sedangkan tabel lebih pas digunakan untuk kondisi yang kompleks. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.